Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana an ta'atik. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmatnya pada kita semua pada siang hari ini 7 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita mengucapkan kalimat hamdalah karena memang Masya Allah dengan izinnya kita bisa berjumpa di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, salat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, contoh terbaik dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Baik kaum muslimah rahimakumullah, Masya Allah, hari ini kita dengan tema wanita dengan hijrah. Baik, kalau kita katakan bahwa saya sekarang, ya Masya Allah, sekarang ini ya masyhur istilah-istilah di dalam Islam yang sering kita dengar, begitu juga salah satunya adalah istilah hijrah. Hampir semuanya kita katakan sekarang semua serba hijrah, ya. Dan perlu kita ketahui bersama, jadi hijrah ini bukan sebuah trendy, ya, bukan masa kini, bukan. Tapi hijrah ini lebih kepada bahwasannya perubahan diri. Jadi hijrah bukan hanya sekedar perubahan penampilan, tapi adanya perubahan diri kita, ya, dari yang buruk menuju kepada kebaikan. Kenapa Bapak ya jamaah ibu-ibu rahimakumullah? Karena kalau kita lihat makna hijrah dari sisi bahasa, hijrah itu atau berasal dari kata hajaro. Hajaro yang maknanya adalah meninggalkan, ya. Kemudian adapun secara istilah, hijrah itu adalah ya al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena memang hijrah ini berpatokan kembali kepada apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita mendengar pada saat itu adanya hijrah, ya, yaitu hijrah Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Dan dari sanalah dari sanalah muncul yang namanya dalam kalender kita disebut dengan tahun Hijriyah, ya, karena diambil dari kata hijrah. Baik, jamaah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi berbicara tentang hijrah, karena memang hijrah ini adalah hukumnya wajib, ya. Kenapa? Karena hijrah ini kan dalam rangka untuk menampakkan agama dan agar kita bangga dengan agama kita sendiri. Itu tujuan daripada hijrah.
Sehingga kita bebas untuk melaksanakan ibadah kita, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kenapa perlu berhijrah? Untuk itulah alasannya kita harus berhijrah. Jadi yang dimana kita dilarang melaksanakan ibadah itu, mungkin apakah dilarang sholat, dilarang melaksanakan sholat-sholat semacam Idul Fitri, Idul Adha, atau melakukan pokoknya syiar-syiar agama Islam kita dilarang, maka tidak mau kita harus pergi dari tempat itu. Kenapa? Tujuan dari beragama ini adalah supaya kita yaitu bebas untuk melaksanakan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang menjadi aturan agama di dalam Islam. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita kembali kepada hijrah itu, berarti makna hijrah itu kan berpindah. Ya. Jadi kalau dibagi hijrah itu ada dua, ada hijrah tempat, ada hijrah bukan tempat. Ya, hijrah tempat, ada yang bukan hijrah tempat. Hijrah tempat, salah satu contoh adalah yaitu hijrah yang mungkin tempat dari tempat mana negeri kafir menuju negeri Islam, dimanapun itu nanti. Ya, kalau yang hijrah tempat secara khusus yaitu dari kota Mekah menuju Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun sudah selesai sekarang. Tidak ada lagi la hijrata ba'dal fathi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Sudah selesai. Tidak ada lagi kita berbondong-bondong lagi ke Madinah. Kenapa? Di Mekah dulu pada masa itu sebelum zaman Nabi SAW, yaitu negeri itu adalah negeri kafir, tidak bebas melaksanakan ibadah. Ya. Namun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kemudian terjadi Fathu Mekah, maka pada saat selesai Fathu Mekah, negeri Mekah sudah menjadi negeri Islam. Di sana kita bebas untuk melaksanakan ibadah, sehingga tidak ada lagi hijrah pergi ke Madinah. Itu namanya hijrah tempat. Baik, bagaimana dengan hijrah yang lain? Yaitu hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu adalah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muslimu, yaitu seorang muslim, al-muhajiru, man hajara, manahallahu anhu. Yang namanya orang berhijrah, muhajir. Jadi muhajir itu orang yang berhijrah. Yang disebut orang yang berhijrah itu adalah yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang melakukan hijrah adalah orang yang meninggalkan kekufuran menuju Islam. Meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Itu yang dinamakan hijrah. Jadi hijrah itu jamaah ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi bukan soal penampilan, bukan soal tren. Tapi hijrah itu adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasannya yang ada adalah an-niyah wal jihad, al-jihad wan niyah. Jadi tidak ada lagi hijrah. Yang hanya tersisa hanya niat dan jihad. Para ulama mengatakan kata niat di sini berarti hati, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Orang yang berhijrah maka niatnya harus lurus. Ya. Ketulusan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berjihad. Jihad itu berarti bersungguh-sungguh. Di sini tampak amalannya. Ya, jadi hijrah bukan hanya sekedar pengakuan, tapi hijrah adalah amalan. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kita lihat sekarang yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin
Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu yaitu orang-orang mukminah, mereka ingin berhijrah," kata Allah Subhanahu wa taala, "famtahinuhun." Uji mereka. Ya, Allah lebih mengetahui tentang bagaimana kualitas iman mereka. Jika kalian mengetahui ya, mereka adalah seorang mukminah, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Dan tidak ada bahwasanya mereka itu, yaitu para mukminah, tidak halal untuk suami-suami mereka yang kafir. Begitu juga yaitu mereka suami-suami yang kafir tidak halal untuk mereka mukminah. Kemudian apa? Wa atuhum ma anfaqu. Dan berikan apa-apa yang dulu pernah mereka infakkan. Ya, dan tidak ada dosa bagi kalian wahai kaum muslimin untuk menikahi mereka, ya, jika kalian memberikan kepada mereka maharnya. Ya, dan kalian tidak boleh berhubungan dengan wanita-wanita kalian, membangun tali hubungan pernikahan dengan orang-orang kafirah. Ya, was'alu ma anfaqtum. Mintalah ya kepada mereka apa yang telah kalian infakkan kepada mereka maharnya, ya. Dan wal yas'alu, dan mereka pun boleh meminta apa yang mereka dulu bayarkan mahar kepada istri mereka. Itulah hukum Allah, ya. Yahkumu bainakum. Allah menjadi hakim di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 ini adalah yaitu asbabun nuzulnya ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah salah satu isinya adalah yaitu jika orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy ikut masuk ke dalam golongan orang Ansor atau orang Madinah, maka harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Kemudian kalau sebaliknya bahwasanya jika ada orang Madinah, ya, kemudian mereka ikut golongan daripada orang Quraisy, maka tidak boleh dilarang. Itu perjanjian isinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, maka saat itulah adalah seorang wanita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya menunjukkan boleh ya seorang mukminah itu ikut hijrah. Kenapa? Karena yang masuk dalam perjanjian itu hanya para lelaki. Sehingga pada saat itu wanita boleh ikut pergi bersama Nabi SAW dan para sahabat ke negeri Madinah. Baik, kalau melihat dari isi daripada surat Al-Mumtahanah ayat 10 ini, Allah Subhanahu wa taala ya seakan-akan mengindikasikan, menunjukkan kepada kita yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang mukmin yang muhajir, yang mereka berhijrah, ya, maka ujilah mereka." Kenapa diuji di sini jamaah rahimakumullah? Ya, jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku mau ikut hijrah. Aku aku masuk Islam dan ingin ikut berhijrah. Ya. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan famtahinuhun, uji mereka.
Ya. Jadi kenapa Allah sendiri mengatakan Allahu a'lamu bi imanihin, Allah yang tahu bagaimana kadar iman mereka. Makanya perlu diuji dulu. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu siapa ini orang, siapa manusia ini, siapa perempuan ini. Tujuannya apa? Bahwasanya hijrah itu, mohon maaf, bukan sekedar hanya berpindah tempat. Ya, mungkin di sana, mohon maaf, ada calon suaminya, ada orang yang ingin dia nikahi. Atau kenapa dia ikut hijrah? Karena tidak tahan sama, mohon maaf, kekerasan suaminya. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, pasangannya. Bisa saja mungkin kenapa dia berhijrah. Mungkin tidak tahan dengan apa? Dengan kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya. Ya. Atau dan sebagainya. Dengan niatan-niatan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famtahinuhun." Uji keimanan mereka dulu. Benar enggak mereka? Hijrah mereka karena iman atau karena yang lain? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga menjelaskan yang kedua, yaitu tidak boleh ketika ada seorang mukminah. Ya. Jadi kan tadi kalau ada orang Quraisy jadi berpasangan kafir, kemudian apa? Istrinya masuk Islam, beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada suaminya yang kafir. Tidak boleh dikembalikan kepada suaminya yang kafir. Tidak halal. Ya. Kenapa? Otomatis pada saat itu pernikahannya menjadi fasakh, batil, rusak. Ya, ketika dia menjadi seorang mukminah. Berarti menunjukkan tidak boleh terjadi pernikahan berbeda agama. Ya. Jadi pernikahan itu hanya sah ketika hanya satu agama, sesama muslim. Dan yang lebih, Masya Allah, kita tahu bagaimana Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yaitu was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Lihat. Jadi kasusnya begini jamaah, ibu-ibu rahmatullah. Jika istrinya muslim, mukmin, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka si mukminah ini ya, yaitu mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh suaminya ketika kafir. Boleh. Sebaliknya, ya, jika seandainya yang kafir adalah yang kafir adalah yang muslim adalah yaitu yang muslim adalah si suami. Ya, si suami yang muslim, maka suami boleh mengambil maharnya yang dulu dia pernah berikan kepada istrinya yang kafir. Menunjukkan inilah adilnya Islam. Ya, adilnya Islam. Kenapa jamaah rahimakumullah? Ibu-ibu bisa lihat. Jadi ketika seorang wanita yang dia sudah menjadi mukminah, kembalikan mahar itu. Padahal kita tahu itu adalah orang kafir, kenapa tetap dikasih? Ya, itu artinya apa? Urusan dalam bidang masalah muamalah, mohon maaf, harus masing-masing memiliki hak. Masing-masing memiliki hak. Kenapa? Hampir kalau kita lihat dalam transaksi muamalah, mohon maaf, tidak semua muamalah, bahkan banyak muamalah tidak ada kaitannya dengan Islam. Tidak harus ada kaitannya dengan muslim. Jual beli tidak ada kaitannya dengan muslim. Jadi transaksi dengan orang kafir pun boleh, selama memang syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, kenapa? Karena ini bab muamalah. Muamalah berbicara tentang hak, maka harus dikembalikan. Ya. Begitu juga jamaah, ibu-ibu rahmatullah. Jadi sebaliknya, jadi mohon maaf, jangan kira nanti yang bayar mahar ya itu hanya, mohon maaf, ketika jangan katakan yaitu nanti kalau dia suaminya kafir, apakah dia bayar mahar ya atau sebaliknya, bahwa saya tadi dikatakan kalau seandainya istrimu, kamu masuk Islam wahai laki-laki, kemudian istrimu kafir, kamu boleh mengambil mahar itu. Jadi adil semua. Ya, ini keadilan Islam, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini silahkan kamu nikahi, wahai orang-orang muslim. Ibaratnya begini, wahai para sahabat, boleh kamu nikahi kok.
kamu menikahi mukmin yang hijrah barusan ini, kamu boleh nikahi. Tapi syaratnya apa? Yaitu apa? Walaysa 'alaikum junahun an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Syaratnya adalah berikan mahar. Kalau kamu menikahi mereka, berikan mahar. Tapi kapan? Setelah selesai masa iddahnya. Nih perhatikan baik-baik. Berarti gini kasusnya. Jadi ada pasangan kafir, kemudian apa? Istrinya masuk Islam. Pada saat istrinya masuk Islam, pada saat itulah maka terjadi yang namanya putus. Ya, akad pernikahannya menjadi batil. Nanti mungkin secara rinci ada yang mengatakan masa iddah kalau tidak kembali si istri suami, maka suami tidak kembali, seandainya ikut masuk Islam maka dia tidak perlu nikah baru lagi dan sebagainya. Itu kan berbagai macam ya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya adalah bahwasanya ketika terjadi kerusakan di dalam pernikahan batil, fasakh akadnya, maka saat itulah terjadi masa iddah. Ya, saat istrinya masuk Islam terjadi perpisahan saat itu. Ada masa iddah. Ya, masa iddahnya berapa ya? Sebagaimana masa iddah terjadi. Setelah masa iddah selesai, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junah." Tidak ada dosa bagimu untuk menikahi mereka, asalkan syaratnya apa? Berikan mahar untuk mereka. Lihat. Baik. Di ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berarti mengatakan bahwasanya ya ternyata hijrah sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang berhijrah adalah apa? Para kaum muslimah. Namun bagaimana hijrah yang sebenarnya? Apakah hijrah yang sebenarnya kemudian apa? Ikut berpindah dari Mekah ke kota Madinah? Bukan itu. Maka disebutkan dalam ayat yang lain di surah ayat berikutnya, yaitu di ayat berikutnya kalau tidak salah di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarina dan sebagainya. Hai Nabi, jika datang Nabi idza ja'akal mu'minat, jika datang orang-orang mukmin itu yubayyi'naka, mereka berbaiat kepadamu. Baiat artinya setia, sumpah. Mereka bersumpah apa? Tidak melakukan kesyirikan, la alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna, mereka tidak mencuri, wa la yaznina, dan mereka tidak melakukan berzina. Artinya apa? Lihat. Berubah sifatnya, berubah perbuatannya, berubah sikapnya. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu bukan sekedar penampilan, bukan soal pengakuan. Tapi hijrah itu adalah soal berubahnya amalan. Soal apa? Berubahnya perbuatan. Ya. Iya tetap. Artinya memang betul bahwasanya orang yang berhijrah, orang yang bertaubat, bahasanya adalah ya dia harus menggunakan jilbab, dan tidak pakai jilbab, pakai jilbab. Ya, yang jilbabnya mungkin masih asal-asalan, ya sekarang sudah menutupi dadanya. Tapi bukan sampai di sana hijrah itu. Ya, tapi hijrah itu adalah soal hati, perbuatan, dan penampilan. Itu hijrah. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita perhatikan ya hukum-hukum daripada hijrah, ya melihat tadi bagaimana Masya Allah hijrah itu dikatakan wajib, ya maka ada para ulama mengatakan hukum hijrah ini terbagi menjadi 3. Ada yang dikatakan golongan yang wajib hijrah. Ya, kita berbicara hijrah yang maknawi. Ya, yaitu berhijrah dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang kita bahas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah ya fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri,
Malaikat bertanya kepadanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di muka bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ayat ini surah An-Nisa 97. Berkenaan dengan waktu itu, pada masa itu, ibu-ibu rahmatullah, ketika terjadi perang Badar. Perang Badar kan terjadi di tahun kedua Hijriah. Berarti sebelum Hudaybiyah ini. Sebelum tadi surah Al-Mumtahanah tadi. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kan sebenarnya apa? Nabi sudah berdakwah di kota Mekah. Kemudian Nabi berhijrah, 2 tahun berikutnya terjadi perang Badar. Ternyata subhanallah masih ada orang-orang Islam yang memeluk Islam tapi tinggalnya di Mekah. Cuma tidak diketahui keislaman mereka. Mereka sudah masuk Islam tapi mereka tidak menampilkan keislaman mereka, sehingga mereka tetap selamat, tetap sehat. Jadi mereka mengakui hanya di hati saja. Namun apa yang terjadi? Waktu itu ada yaitu pengumuman perang, semua harus berangkat. Apa yang terjadi? Mereka ini yang mereka sebenarnya Islam, dalam hatinya cuma tidak berani menampakkan, ujung-ujungnya akhirnya ikut berperang dalam perang Badar. Lihat, mereka tidak ikut hijrah, tapi ujung-ujungnya ikut berperang, tapi menjadi apa? Musuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah peperangan pada saat itu. Ternyata apa? Ada korban dari mereka yang mereka menyembunyikan keislaman ini. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Ya, yaitu orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Kenapa dikatakan aniaya sendiri? Karena malaikat bertanya, kok bisa kamu begini? Ya, kami adalah orang-orang yang tertindas di Mekah, tidak bisa ngapa-ngapain, mau kami harus diam. Sehingga dikatakan kepada mereka apa? Ya, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa tidak ikut hijrah? Kenapa tidak ikut hijrah? Artinya apa? Ibu-ibu rahmatullah, ayat ini menampakkan, menjelaskan kepada kita, ketika kita memiliki kemampuan, kebebasan, bebas untuk memilih, ingat, bebas untuk memilih pergi atau tidak dan sebagainya. Bebas, kita punya ada kemampuan. Kalaupun kita pergi, kita punya kemampuan. Maka yang seperti ini wajib pergi, wajib hijrah dari tempat itu. Karena punya kemampuan dan punya kebebasan. Berarti wajib dia berhijrah. Yang kedua, yaitu golongan yang tidak wajib hijrah adalah golongan orang-orang yang tidak mampu hijrah, baik karena sakit atau dipaksa untuk tetap tinggal sehingga tidak bisa meninggalkan tempat itu. Ini golongan kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 98 mengatakan apa? Illal mustad'afin, kecuali mereka yang tertindas baik laki maupun wanita. Ya, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan. Berarti mereka tidak punya kemampuan, tidak ada hak untuk memilih, tidak punya kebebasan. Ya, jadi orang-orang yang lemah, ya, anak-anak, pakai disebutkan tadi anak, mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Maka yang seperti ini tidak wajib hijrah. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu golongan yang dianjurkan. Kalau tadi wajib dan tidak wajib, sekarang yang ketiga adalah yang dianjurkan. Ya, siapa yang dianjurkan adalah tidak diwajibkan atas mereka untuk berhijrah seperti golongan pertama, ya, yaitu bagi orang-orang yang mampu hijrah namun dia masih bisa menampakkan agamanya di negeri kafir tersebut. Bagi golongan ini dianjurkan untuk berhijrah agar dapat ikut jihad memerangi orang-orang kafir dan memperkuat barisan kaum muslimin, serta menjauhkan diri dari orang-orang kafir dan tidak berbaur dengan mereka. Ya, berarti hukum di atas berkaitan dengan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam.
Ya, jadi kalau seandainya mereka, walaupun mereka tidak punya kemampuan, tapi kalaupun mereka pergi, mereka dianjurkan untuk pergi dari tempat tersebut. Ini berarti jamaah, ibu-ibu rahimakumullah, kita sekarang, masya Allah, kalau boleh kita katakan hijrah itu adalah taubat. Meninggalkan sesuatu yang dulu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada melakukan sesuatu yang diizinkan, disyariatkan di dalam Islam. Itu namanya hijrah. Yang dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Yang dulunya subhanallah waliyadzubillah, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan, sekarang berubah semua. Ya, itu baru namanya hijrah. Baik. Kemudian jamaah, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau kita perhatikan memang Masya Allah, kenapa hijrah? Hijrah selalu didahulukan. Karena hijrah itu adalah, perubahan, perbuatan yang baik. Makanya kenapa dalam urusan imam, selalu yang didahulukan adalah, bahkan yang didahulukan adalah hijrah. Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan yang lebih utama menjadi imam adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Paling banyak hafalannya bahasanya. Paling bagus dengan Al-Quran. Kalau ternyata sama golongan itu semuanya pinter-pinter, cerdas dalam Al-Quran, maka yang kedua adalah, yaitu yang lebih utama adalah yang mengerti tentang sunnah. Kalau ternyata semuanya sama, maka siapa yang dulu berhijrah? Lihat, siapa yang dulu berhijrah? Berarti orang yang berhijrah menjadi patokan. Bahkan di yang keempat dikatakan, kalau ternyata mereka barengan hijrahnya, maka siapa duluan masuk Islam. Jadi hijrah lebih dulu dibandingkan dengan orang yang masuk Islam. Masya Allah. Ya. Kemudian ibu-ibu rahmatullah, perhatikan hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya, hadis yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kemudian Arba'in Nawawi dan sebagainya rahimahumullah jami'an, ya, bahwasanya jelas sekali, ya, tentang masalah niat. Setelah niat itu Rasulullah SAW menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terhitung karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya hanya karena itu. Berarti jelas, hijrah itu mohon maaf bukan pengakuan, bukan penampilan saja. Tapi hijrah itu apa? Yaitu keimanan, ya. Kemudian hijrah itu apa? Amalan, perbuatan. Dari yang buruk menuju yang baik. Dari yang tidak disyariatkan menuju kepada yang disyariatkan. Baik, ibu-ibu rahmakumullah. Namun subhanallah, ketika kita menjadi orang yang berhijrah, ya, anggaplah sekarang Masya Allah saya ingin hijrah. Saya dulu melakukan ini, saya sudah tidak mau melakukan itu, saya ingin ini. Saya dulu tidak pakai tidak menutup aurat, sekarang saya pakai jilbab dan sebagainya. Apakah setelah itu mereka selesai? Tidak, tunggu dulu ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya kami telah beriman, apakah mereka tidak akan diuji? Tidak, justru akan diuji. Dan memang tampak sekali, ya, ujian itu semakin tampak ketika terjadi yang namanya hijrah. Karena tidak sedikit di kalangan kita yang mohon maaf ketika berhijrah ternyata subhanallah tanda kutip ya, tidak mulus hijrahnya. Ada saja, ya, ada saja, ya, berbagai macam. Ada yang mendapatkan tantangan di keluarganya, diuji di keluarganya. Ada yang diuji di tempat kerjanya, ya, ada yang diuji di komunitasnya dan sebagainya. Ya, berarti seakan-akan hijrah kita itu tidak mulus. Ya, pakai jilbab saja. Ibu sekarang dulu pakai jilbab biasa, ya, yang pakai inilah jilbab. Sekarang pakai jilbab besar dan sebagainya,
dipanggilnya beda, umi gitu, ya kan? Atau bahkan kadang-kadang diledekin ustazah, masya Allah. Ya, ada juga yang dipanggil Bu Aji, masya Allah. Itu salah satu dari bentuk apa? Cobaan ketika berhijrah. Ada saja omongan. Kita para lelaki, bagaimana? Masya Allah, jenggotan kena juga, celana cingkrang kena juga. Ingat dulu, masya Allah, ya itu awas hati-hati. Celana cingkrang itu yang ngebom-ngebom celananya cingkrang. Ya kan? Orang kalau sudah berhijrah itu ada saja tantangannya, dan bahkan ada yang masya Allah pernah terjadi. Ya, setelah di mana itu terjadi di daerah apa namanya, pokoknya di mana itu di Jakarta udah. Setelah artinya terjadi ya radikalisme, yaitu pengeboman di Jakarta. Wow, ya kantor polisi itu kalau salah yang itu. Kemudian di sini ya mohon maaf, yang berjilbab besar dicurigai, sampai bahkan ada ikhwah yang masya Allah ketika dia masuk mall, ya ternyata istrinya pakai kerudung besar gitu, ya. Sama satpam diikuti terus. Si suami sadar ini habis kasus dari sana, sehingga apa, dicurigai, khawatir istrinya ini dikira dibawa-bawa bom. Sudah sengaja sama suami diajak muter-muter keliling terus biar dia sampai capek satpam itu ngikuti. Lihat, sampai seperti itu orang yang berhijrah. Ya, pasti ada tantangan. Kenapa? Subhanallah, ya, dengan tantangan itu kita akan sebenarnya apa? Menjadi kuat. Dengan tantangan itu kita akan belajar. Ya. Dengan tantangan itu kita akan menjadi dewasa. Jadi jangan katakan ketika kita sudah berhijrah, anggap sudah tobat, ya, jangan kira akan baik-baik saja perjalanannya. Tidak, ada saja gangguan. Ya, ada yang diganggu dengan pasangannya, ada yang diganggu dengan anaknya, ada yang diganggu sama pamannya, ada yang diganggu sama lingkungan di rumahnya. Ya, ada yang diganggu sama kampungnya. Waduh, macam-macam. Ya. Dan jangan kira, waduh, ini saya hijrah, ujian saya berat sekali. Kayaknya enggak ada orang diuji seperti ini, seperti saya. Ada yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Siapa? Lihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu, apakah mereka mendapatkan mendapatkan intimidasi, kekerasan? Iya. Apa penyebabnya? Keislaman. Orang kafir itu tidak akan suka sama orang Islam. Itu sudah menjadi sudah menjadi bukti bahwa saya pada masa itu, ingat, tidak ada, pokoknya orang kafir tidak suka sama orang Islam. Bagaimanapun orang Islam itu baiknya. Sehingga apa? Pada masa itu kan Nabi berdakwah, ya, awal Nabi dakwah biasa-biasa saja, seakan-akan, mohon maaf ya, orang-orang Quraisy biasa saja, tidak akan ada yang pengaruh. Ternyata apa? Dalam dakwah Nabi itu hanya mengajak kepada satu Tuhan, dan membatalkan Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan mereka ini disalahkan. Ya, Tuhan-Tuhan mereka ini disalahkan. Nah, di sana tidak terima. Sehingga Nah, mulailah tindakan-tindakan kekerasan dimulai. Ada yang dengan cara pertama, ya istilahnya mereka, ya mohon maaf, ketika ada yang didakwahi berusaha dialihkan yang didakwahi. Ayo dah, tidak usah dengerin Muhammad ngomong. Ternyata semakin lama semakin masif dakwahnya, banyak yang masuk Islam. Tidak bisa mereka orang-orang kafir ini tanda kutip bahwa saya merasa tersaingi. Ini kalau Muhammad terus-terusan begini bisa habis kita. Nah, mulailah memberikan tindakan-tindakan. Sehingga masing-masing kepala suku itu mengintegrasi memeriksa. Ya, memeriksa siapa di antara kaumnya yang masuk Islam. Kalau dia golongan orang yang kaya, golongan bangsawan, maka nanti ya istilahnya seperti Abu Jahal, ya memberikan tekanan dengan cara
mengancam, menghina dan sebagainya, bahkan apa? Mengancam akan mengalami sebuah kerugian. Kerugian apa? Finansial, kerugian psikologis. Tapi kalau orangnya adalah semacam ekonomi lemah, nah ini gampang, tinggal ditindak. Apa namanya? Ditindas. Betul. Lihat, seperti siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ternyata apa? Ketika beliau masuk Islam, apakah mulus? Tidak. Beliau dalam sebuah riwayat itu dikatakan apa? Digulung di tengah tikar apa namanya? Yaitu pohon kurma. Ya, jalinan kurma itu apa? Pohon kurma. Ya. Daunnya itu kan dijadikan tikar. Di sana beliau digulung, kemudian apa? Beliau, mohon maaf bahasanya, dipanggang di atas api. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau ini orang kaya. Ketika beliau masuk Islam sama ibunya, ya, tidak dikasih makan, diusir. Ya. Dari kenyamanan hilang semua itu. Ya, hanya ingin membela keimanan, akhirnya segala bentuk kenyamanannya hilang, kandas. Tapi beliau tetap Islam, Muslim. Siapa lagi? Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir. Yasir. Ya, Yasir satu keluarga disiksa. Ya, kemudian siapa lagi? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah sama juga disiksa. Bahkan nanti Abu Bakar melewati, kemudian apa? Abu Bakar membeli siapa namanya? Membeli Bilal. Siapa? Apa Bilal bin Rabah? Berapa sih harganya? Harganya Bilal bin Rabah waktu itu untuk dimerdekakan hanya ya sekitar 12 dirham. 12 dirham itu 1 dirham kalau sekarang ya atau ya 12 dirham. Ya 12 dirham. Ya kalau mungkin kalau dikatakan perak itu sekitar 1 dirhamnya 2,2 setengah gram perak. Kali 12 24. Ya, anggaplah 25 gram perak. Satu perak sekarang 1 gramnya paling sekitar 50 ribuan ke bawah. 50 ribu kali maka 1.200.000. Tanda kutip ya, harganya Bilal bin Rabah. Bayangkan, tanda kutip itu budak. Ada Khabbab. Ya, Khabbab sahabat Nabi SAW dari golongan budak juga. Yang mana beliau disiksa, dijambak rambutnya, kemudian apa? Ditarik lehernya, kemudian dibuang ke dalam bara api, di tengah-tengah api, sampai apa? Diseret di sana. Apinya sampai mati. Sebabnya apa? Karena mohon maaf, dalam riwayat itu lemak-lemak badannya itu meleleh sehingga apa? Sampai mematikan api tersebut. Lihat. Seperti itu siksaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Berarti mohon maaf. Ya, tantangan yang kita hadapi dalam hijrah kita tidak seberapa dibandingkan tantangan mereka. Ya. Namun, kenapa mereka bisa kuat seperti itu? Ini dia. Di sini. Keyakinan yang sangat kuat. Ingat, sampai perkataan Bilal waktu itu disuruh keluar dari agama Muhammad, dia hanya mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Karena sudah yakin. Sudah yakin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun bentuk tantangannya tidak terkecohkan. Ya, kita lihat para sahabat mengalami kah? Ada yang mengalami apa? Soal ekonomi, finansial. Ada yang mengalami subhanallah psikologi. Ya, ada yang bahkan mohon maaf tanda kutip ya, sampai ini hilang kesadaran, disiksa. Sampai seperti itu, cacat mental. Itu yang terjadi pada masa Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Dan apakah seperti ini juga terjadi di masa sebelumnya? Betul. Sampai para sahabat waktu itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, tidak bisa bahasa kalau kita ngomong kita ya Rasulullah, apa tidak bisa kita berdoa mudah-mudahan mereka ini dapat siksaan dan sebagainya. Ya, orang-orang kafir ini mendapatkan siksaan karena telah menindas kami. Apa kata Rasulullah? Bersabar. Umat-umat terdahulu sama seperti ini. Artinya apa? Orang yang berhijrah ada resikonya. Ada tantangannya. Tapi tantangan itu jamaah
mohon maaf, adalah tanda kutip salah satu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Mungkin ada yang contoh anaknya sekarang kadang-kadang kan namanya hijrah berarti kan hidayah. Dapat hidayah setelah berpasangan, bahkan sudah anak-anak sudah besar. Ya, anak-anak sudah besar. Ternyata apa? Anaknya belum hijrah. Anaknya tidak pakai jilbab. Kadang anaknya juga ngomong gini, ketika ibunya nyuruh berjilbab, dulu mama juga begini. Dulu bapak juga begini. Itu tantangannya. Ya. Terus bagaimana? Nah ini, ibu-ibu rahimakumullah. Maka tetap harus didakwahi, semua butuh proses, jangan terlalu keras. Ya. Kemudian apa? Menjadi teladan yang baik. Terus ibu pakai jilbab, terus ibu doakan. Sudah. Karena memang anak itu nanti mohon maaf punya jalannya sendiri. Tugas kita adalah orang tua apa? Hanya hanya ingin menunjukkan begini loh, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ketika mereka melakukan keburukan, kita nasihati dan sebagainya. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, terus bagaimana agar kita betul istiqomah di dalam hijrah ini? Ya tentu pertama ingat, hijrah itu karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, karena ikut trendy. Teman saya pakai baju gitu kayak kelihatan cantik dah, saya ikut aja dah. Nggak bisa. Ya. Teman saya pakai baju cingkrang, bajunya bermerek-merek lagi, bagus-bagus tulisannya, kayaknya cool kelihatan dah, sama saja. Jangan hijrah karena itu. Hijrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, lingkungan yang baik, teman yang baik. Maka circle seperti ini, Ibu, harus tetap dipertahankan. Jadi teman-teman ini sangat berpengaruh. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, seseorang itu tergantung agama kawannya. Dan yang ketiga, tetap harus belajar. Nah ini, orang yang berhijrah harus belajar. Kenapa? Kalau tidak begitu tersesat. Hijrah itu bukan soal pakaian, hijrah itu bukan soal penampilan. Tapi apa? Semua harus butuh proses belajar, harus mengetahui halal dan haram. Ya. Tetap harus belajar. Ya bahkan Imam Ahmad pun dikatakan sampai kapan ya engkau harus membawa al-mahbaroh. Mahbaroh itu tempat tinta. Kamu kemana-mana selalu bawa tempat tinta, bawa pulpen. Ya, maka Imam Ahmad menjawab apa? Minal mahbaroh ilal makbaroh. Sampai kapan menuntut ilmu itu? Sampai makbaroh, kubur. Ya, berarti ketika berhijrah, siapkan waktu untuk belajar. Belajar ilmu-ilmu syar'i. Bagaimana itu tauhid, bagaimana itu sunnah, bagaimana itu tata cara sholat yang benar, ya, bagaimana sahnya zakat dan sebagainya harus dipelajari. Ya, terutama tentang ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan oleh sendiri, seperti sholat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yaitu berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana an ta'atik. Maka dari itu ibu-ibu rahimakumullah, memang hijrah itu berat, tapi surga itu mahal. Ya, surga itu mahal, butuh yang namanya pengorbanan. Mudah-mudahan ya Masya Allah yang berhijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomah untuk tetap berjalan di atas sunnah meskipun bagaimana bentuk tantangannya. Ya, kalaupun nanti keluarga kita belum hijrah, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Masya Allah ketika semua ikut berhijrah ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mempengaruhi juga kepada diri kita. Karena kalau teman-teman kita semuanya hijrah, keluarga kita hijrah, maka insya Allah akan satu sama lain akan saling menguatkan di antara kita. Barakallahu fikum. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah, bagaimana jika seorang berhijab namun dipakai waktu ada pengunjung, pembeli saja, ketika sudah tidak ada dan hanya sedikit orang tersebut melepaskan hijabnya, dan itu sudah bertahun-tahun. Jadi intinya begini, kalau memang itu terjadi di depan umum, di ruang terbuka dan ada orang yang melihat, maka itu dosa. Itu berdosa.
Ya, perbuatan itu berdosa. Ya, ketika kita berada di luar atau di dalam tapi ada orang yang bukan mahram kita, maka wajib menggunakan hijab. Ya, menutup aurat. Kemudian bagaimana jika seorang sudah memulai pakai hijab namun masih merokok dan hijab akan dibuka jika mau clubbing? Bagaimana menurut baik? Terus ya, kalau seperti ini belum berhijrah namanya, Ibu. Jadi seakan-akan hijrah itu trendy, tapi insya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa betul-betul berjilbab dimanapun. Bahkan mohon maaf, di clubbing pakai jilbab enggak, jangan ke clubbingnya. Ya. Jangan ke klub malam itu. Tetap jadi harus berada, tidak masuk dalam lingkungan itu lagi. Jadi hijrah itu tadi kan meninggalkan apa yang dilarang. Ya, bukan hanya soal penampilan. Oh, yang penting, oh enggak apa-apa, yang penting penampilan. Ya sudah, berarti ke klub malam tapi pakai jilbab. Kok bisa? Enggak seperti itu namanya hijrah. Tapi hijrah itu penampilan, kemudian apa? Perbuatan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan hidayah. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Seringkali tantangan terbesar dalam hijrah bukan hanya menjaga istiqomah di hadapan ujian eksternal seperti lingkungan, tetapi menghadapi gejolak batin berupa rasa sepi, asing, dan kehilangan jati diri. Bagaimana cara seorang wanita menyeimbangkan antara kewajiban meninggalkan masa lalu yang kurang baik dengan kebutuhan fitrah untuk tetap menjadi pribadi yang luas dan berdampak di tengah masyarakat? Baik, ibu-ibu rahimakumullah, intinya selamatkan dulu diri sendiri. Ya, sebelum nyelamati orang lain, selamatkan dulu diri sendiri. Bolehkah kita tampak baik? Bolehkah kita luas dengan orang lain? Mohon maaf, Ibu. Hijrah tidak melarang ibu bergaul. Hijrah tidak melarang ibu bersosialisasi. Tapi ketika ibu berhijrah, maka pergaulan ibu diatur. Dengan siapa ibu harus bergaul? Dengan orang-orang dulu bagaimana? Mohon maaf. Ya, kalau kita artinya mohon maaf, kalau orang laki dulu teman saya itu dulu tempat itu sama teman-teman saya tempat nongkrong untuk mabuk-mabukan. Teman-teman kita yang kita ajak mabuk, apakah kemudian mohon maaf, kita tinggalkan begitu saja? Tidak, Ibu. Tetap kita, mohon maaf, kalau bertemu dengan mereka, qalu salama, ucapkan salam. Jika dia adalah seorang muslim, ucapkan salam. Tapi ibu tetap komunikasi terjaga. Komunikasi tetap terjaga. Jadi tidak meninggalkan sama sekali. Kalau ibu meninggalkan sama sekali, bagaimana ibu akan cara mendakwahi? Berarti sekali lagi mohon maaf, ya, seakan-akan jangan mengatakan dirinya berhijrah kemudian menjadi eksklusif. Bukan seperti itu. Ya, tetap bergaul, tetap bersosialisasi, tetap bertetangga, tapi semua diatur. Tidak sembarangan. Ya, dulu saking dekatnya masuk rumah tetangga, langsung nyelonong boy. Tidak ada salam wala kalam kal gonam. Kan gitu kata orang Arab. Tidak ada salam, tidak ada pembicaraan seperti kambing masuk begitu saja. Ya. Terus bagaimana? Udah tetangga pada udah dekat kok sama dia. Iya. Dulu, sekarang berbeda. Sudah diatur. Bolehkah kita ke tetangga? Boleh. Tapi caranya bagaimana? Sebelum masuk, ucapkan salam. Nanti ada suaminya bagaimana? Kalau ada suaminya toh, ibu apakah tetap masuk? Tidak boleh. Dulu saya biasa aja. Saya tidak ada apa-apa kok sama suaminya. Sudah biasa kok. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Tidak boleh, ibu. Jadi Islam mengatur ini semua. Artinya apa? Mohon maaf, ibu boleh menjadi pribadi yang luas, pribadi yang enak di hadapan masyarakat, silahkan. Tapi sekali lagi semua harus diatur. Ya, contoh seperti apa? Dulu, mohon maaf, biasa salaman sama tetangga laki-laki dan sebagainya. Ya, sama orang lain salaman lelaki dan sebagainya. Kundangan salaman sama laki-laki ke temannya suami salaman. Apakah ketika nanti pada saat sudah hijrah
tidak boleh ketemu lagi. Boleh ketemu tapi ada aturannya. Ada aturannya. Seperti itu Ibu ya. Tetap menjadi pribadi yang luas, tapi sekali lagi hijrah itu mengatur. Ya. Jadi berarti orang yang berhijrah harus siap hidup sesuai dengan aturan Islam. Ya, tetap bergaul, tapi pergaulan kita harus dijaga. Ya, jangan sampai pergaulannya bebas. Waliyazubillah. Kemudian, apakah orang-orang kafir di negara kita sudah dipastikan mereka untuk tidak suka, jahat terhadap orang muslim? Bagaimana kita menyikapi orang-orang kafir tersebut baik terhadap kita? Haruskah kita menjawab baik? Begini Ibu rahmatullah, intinya kalau kita berbicara secara umum, orang kafir itu tidak suka dengan keislaman. Tidak akan suka dengan keislaman. Ya, Allah sendiri sudah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sama kamu. Ya, tidak akan ridho. Cuman karena kita masih diperlukan, dibutuhkan, iya. Mereka tetap berbuat baik. Adakah orang kafir yang baik? Ada. Ya, terus bagaimana sikap kita kepada mereka? Ya tetap, selama mereka berbuat baik, kita tetap berbuat baik. Apakah kalau mereka berbuat jahat, kita berbuat jahat? Tidak juga. Tetap berbuat baik. Lihat, Islam mengatur itu semua, Masya Allah. Bahkan dalam surat Al-Mumtahanah ini, persis mungkin Ibu, saya rekomendasikan yang tadi bertanya ini, tentang orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Ibu boleh nanti silakan buka surah Al-Mumtahanah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yanhakumullahu 'anil ladzina Allah sesungguhnya melarang kamu berbuat jahat. Bahwasanya la yanhakumullah, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memang dia berbuat baik kepadamu, yang tidak mengusirmu dan sebagainya. Dia tidak mengusik kamu. Ya, selama mereka baik silakan kamu berbuat. Kalau ada orang kafir yang berbuat buruk bagaimana? Tetap kita berbuat baik. Seperti itu. Ya, silakan buka surat Al-Mumtahanah Ibu nanti kalau tidak salah di ayat ke berapa itu? 6 dan 7. Berbicara tentang bergaul kita dengan orang-orang non muslim. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin Ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Saya akhiri. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.